Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi, NPM 23312221. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang IP address dan juga subnetting, dan juga saya akan menjelaskan tentang model referensi OSI dan juga TCP atau IP. Oke, yang pertama, apa itu IP address dan juga subnetting? Jadi IP address itu adalah Internet Protocol Address atau alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke dalam suatu jaringan. Fungsinya apa sih? Jadi fungsi dari IP address itu adalah agar setiap perangkat dapat saling mengenali dan berkomunikasi dalam jaringan komputer. Contohnya 192.168.10.1, dan alamat tersebut terdiri dari 4 bagian yang dipisahkan oleh tanda titik. Dan untuk secara umum, terdapat dua versi IP address, yaitu yang pertama IP4 dengan panjang 32 bit. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu 192.168.10.1, dan juga ada IP6 dengan panjang 128 bit. Contohnya 2001.2db8.2.21. Namun pada saat ini IP4 itu masih yang paling sering digunakan. Dan untuk kelas IP address itu dibagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama itu kelas A yang memiliki range 1.0.0.0 atau 126.255.255.255. Digunakan untuk jaringan yang sangat besar, yaitu kelas A. Dan untuk kelas B itu range-nya 128.0.0.0 atau 191.255.255.255, dan itu digunakan untuk jaringan kelas menengah. Dan untuk yang kelas C yaitu range-nya 192.0.0.0, yaitu 223, 255, 255, 255. Dan untuk kelas C itu digunakan untuk jaringan kecil seperti laboratorium komputer, sekolah, atau kantor. Contohnya 192.168.10.0/24. Lalu apa itu subnetting? Jadi subnetting itu adalah proses membagi satu jaringan menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil agar penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien dan pengelolaan jaringan menjadi lebih mudah. Lalu subnet mask yang biasa digunakan untuk membedakan bagian network ID dan host ID, yaitu IP address 192.168.10.15, dan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu untuk selanjutnya, apa itu model referensi OSI? Jadi model referensi OSI itu adalah Open System Interconnection, yang mana itu menjelaskan proses komunikasi data dalam jaringan komputer melalui 7 layer, yaitu 1 physical, 2 data link, 3 network, 4 transport, 5 session, 6 presentation, 7 application. Dan untuk setiap layer ini memiliki fungsi yang berbeda dan saling bekerja sama agar data dapat dikirimkan dengan baik. Lalu selanjutnya, model referensi TCP atau IP, yang merupakan standar komunikasi yang digunakan pada jaringan internet. Dan model ini juga terdiri dari 4 layer, yaitu application, transport, internet, dan juga network access. TCP atau IP ini lebih sederhana dibandingkan dengan model OSI dan menjadi model yang digunakan dalam implementasi jaringan saat ini. Lalu perbedaannya apa sih OSI dan juga TCP atau IP? Perbedaannya yaitu model Open System Interconnection atau OSI adalah model konseptual yang digunakan untuk menjelaskan proses komunikasi data dalam jaringan komputer. Model ini terdiri dari 7 layer, yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Setiap layer memiliki fungsi yang berbeda, namun saling bekerja sama agar proses pengiriman dapat menerima data dan berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya untuk TCP atau IP itu penjelasannya, model Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, TCP atau IP, merupakan model komunikasi yang digunakan sebagai standar pada jaringan internet. Model ini terdiri dari 4 layer, yaitu application, transport, internet, dan network access.
Dibandingkan dengan model OSI, TCP, atau IP, lebih sederhana dan digunakan secara langsung dalam implementasi jaringan modern karena lebih praktis dan juga lebih efisien. Dan model referensi TCP atau IP ini merupakan standar komunikasi yang digunakan pada jaringan internet. Model ini terdiri dari 4 layer, yaitu yang 4 tadi: application, transport, internet, network access. Dan TCP ini lebih sederhana dibandingkan model OSI dan menjadi model yang digunakan dalam implementasi jaringan saat ini. Mungkin untuk kesimpulannya, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa IP address merupakan alamat unik setiap perangkat pada jaringan. Subnetting digunakan untuk membagi jaringan menjadi beberapa subnet agar lebih efisien. Lalu model OSI terdiri dari 7 layer yang menjelaskan proses komunikasi data. Lalu yang terakhir yaitu model TCP atau IP terdiri dari 4 layer dan menjadi standar komunikasi pada jaringan internet saat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.